Jangan sampai mengorbankan apa yang sudah dirintis ratusan tahun yang lalu, kan gitu. Itu juga jangan sampai, itu kan perlu mitra, perlu ajakan bersama, sehingga kami menjadi tanda petik lah mitra strategis bagi peserta. Halo pemirsa, selamat datang kembali di acara dari Redaksi SWA, tempat kita berbincang soal bisnis, leadership, manajemen strategi, dan bisnis secara keseluruhan, termasuk juga dunia korporasi. Kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Pertama adalah Pak Gendut Suprayitno. Beliau adalah Ketua Badan Pengurus The Indonesian Institute for Corporate Governance atau IICG, sekaligus Ketua Tim Riset dan Pemeringkatan CGPI. Pak Gendut, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Salam untuk para pemirsa SWA di mana saja berada. Terima kasih Pak Gendut. Yang kedua, saya kedatangan tamu juga nih yang istimewa, Mas Joko Sugiyarsono, Wakil Pemimpin Redaksi Majalah SWA. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Salam sejahtera buat pemirsa sekalian. Ya, kali ini saya mengundang mereka karena kita akan berbincang tentang membangun kematangan perusahaan dalam koridor GCG. Ini adalah cover story majalah SWA, sudah terbit. Judulnya adalah Indonesian Most Trusted Companies 2024. Jadi ini adalah perusahaan-perusahaan yang terpercaya. Nah, kalau kita mendengar perusahaan yang terpercaya dan kemudian juga GCG, kadang-kadang orang awam seringkali agak sulit menangkap GCG itu apa, GCG itu apa. Mungkin yang pertama kali saya akan bertanya ke Pak Gendut, ya, secara buat bahasa orang awam, GCG itu apa sih, Pak? Baik, terima kasih Pak Teguh, Pak Budi. Memang orang awam mengenal dulu manajemen. Nah, semuanya yang dijalankan oleh seluruh pengurus dalam perusahaan menjalankan bisnis disebut manajemen. Lalu berkembang teori di mana keagenan itu menjadi pertanggungjawaban yang penting terhadap pemilik. Maka muncullah teori yang namanya governance. Governance itu hanya untuk menyebutkan 3 organ. Pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi. Sehingga kalau disebut dengan governance itu artinya bagaimana struktur peran di dalam menjalankan kepengurusan perusahaan untuk menjalankan bisnis di sektornya. Sehingga ada 2 istilah, manajemen dan governance. Corporate management dan corporate governance. Kalau di Indonesia orang nyebutnya tata kelola, itu tepat, Pak? Nah, di Indonesia ada 2 pendekatan. Yang satu menggunakan akronim bahasa Jawa, ada yang menggunakan tata pamong dahulu awal-awal. Lalu ada yang nyebut tata kelola yang dalam bahasa Indonesia. Lalu seperti halnya serapan bahasa Jepang menggunakan hiragana katakana itu, governance itu di Indonesia kan menjadi governance. Sehingga kalau ada pedoman yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance itu menggunakan istilah governance. Tetapi yang dikeluarkan oleh otoritas baik kantor kementerian maupun otoritas jasa keuangan masih menggunakan istilah tata kelola. Oke. Nah, Pak Gendut, saya ingin bertanya. Ini kan sudah yang ke-23 ya, Pak ya? Alhamdulillah IICG ini didirikan 2 Juni tahun 2000 dan mulai melakukan riset dan pemeringkatan sejak 2001 sehingga sekarang penyelenggaraan yang ke-23. Jadi riset pertama sampai sekarang itu hanya dengan SWA ya? Mitra strategis kami di dalam media publikasi dan pelaksanaan riset itu dengan majalah SWA. Only one. Nah, selama 23 tahun sekarang mengangkat topiknya adalah membangun kematangan perusahaan dalam koridor tadi GCG. Bisa sedikit sebelum nanti saya juga tanya Mas Joko nih, yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya itu apa, Pak, CGPI yang sekarang ini? Jadi kami melakukan advokasi melalui riset dan pemeringkatan implementasi Good Corporate Governance ini melalui pendekatan tematik. Sehingga temanya setiap tahun berubah. Seperti halnya menjalankan bisnis, setiap tahun dia punya
rencana kerja dan anggaran perusahaan yang berubah. Demikian juga selama periode 5 tahunan perusahaan itu juga membuat renstra atau rencana jangka panjang yang didesain yang setiap tahun juga berubah. Nah, karena lingkungan dinamis yang dilakukan oleh para implementator tata kelola perusahaan yang baik itu berubah dengan tema-tema yang berubah. Selain itu kami juga melihat perkembangan dari standar quality management internasional, yaitu ISO. Kalau dulu kita mengenal yang mula-mula tahun 87 itu kami menerapkan ISO 9001, maka ISO itu mengeluarkan tingkat kematangan setelah ISO mengeluarkan governance 37001, lalu tingkat kematangan 37004. Selain itu didahului dengan teknologi informasi, ya, sekarang eranya era digital. Itu ada tingkat kematangan teknologi informasi yang dikeluarkan oleh COVID sejak tahun 2019 dan yang dikeluarkan oleh ATL. Jadi melihat bahwa masing-masing peserta corporate governance implementation ini menerapkan tingkat kematangan, maka sudah waktunya kami mengambil tema kematangan perusahaan dalam kerangka good corporate governance. Oke, nanti saya bertanya lebih jauh Pak ya. Tapi saya mau ke Mas Joko ini. Kenapa SWA selama 23 tahun menjalin relasi dengan ICG gitu? Banyak yang mengatakan topik GCG itu tanda petik kering gitu kan, artinya hanya berbicara soal memeriksa dokumen, katakan seperti itu. Nah, apa yang menjadi urgensi buat SWA untuk mengangkat topik ini? Ya. Makasih Mas Teguh. Mungkin saya akan jawab dalam dua alasan ya. Yang pertama, kenapa SWA tertarik untuk mengangkat tema GCG dan secara konsisten selama lebih dari 20 tahun ya. Itu adalah sebenarnya bagian dari konsep atau filosofi jurnalisme yang ingin ditegakkan oleh SWA, ya ini positive journalism khususnya di bidang bisnis ya. Seperti diistilahkan oleh seorang pakar happiness, Mihaly Csikszentmihalyi, kalau bisa memang dunia ini dipenuhi oleh apa yang disebut dengan good business gitu ya. Nah, salah satu tools yang kami kira sangat relevan dan selalu aktual untuk bisa membentuk dan menyemai lebih banyak good business itu adalah dengan pendekatan GCG begitu. Jadi GCG itu mungkin orang awam akan melihat itu sebagai tema yang kaku, rigid dan kering gitu ya. Tapi sebenarnya itu bisa dibuat selalu kekinian gitu ya, dengan pendekatan-pendekatan yang selama ini terbukti tematik tadi. Jadi kalau saya mau sebutkan alasan yang kedua, kenapa kemudian tadi kita kok cukup setia ya dengan IECG gitu ya. Ya karena memang lembaga ini yang pertama kita lihat orang-orangnya dari zaman Pak Sudirman Said sampai sekarang dipimpin oleh Pak Dr. Gendut Suprayitno ini diisi oleh orang-orang yang kompeten, baik dari kalangan akademisi maupun dari para praktisi yang sudah berpengalaman, bukan cuma di bidang bisnis tapi juga di lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan GCG, misalnya yang aktif di KPK, lembaga-lembaga advokasi masyarakat dan sebagainya begitu. Terus yang kedua, yang tadi yang saya sebut di awal bahwa pendekatan yang dilakukan GCG itu IACG itu menarik karena begini lembaga ini dalam kerjasamanya dengan SWA itu tidak cuma menampilkan GCG dalam wujud yang kaku tadi, karena kan mungkin secara umum ya itu seperti itu ya, tapi sebenarnya ada dua. IECG itu menawarkan GCG dalam bentuk yang satu standar tadi, misalnya ada, kalau kita konsep GCG itu yang sederhananya ada unsur-unsur tarif ya, transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Tapi yang kedua unsur lain aktualitas. Nah, ini yang mungkin membedakan pendekatan IECG menjadi diferensiasi dari tema-tema yang diangkat oleh IECG bersama SWA. Itulah yang mengapa rasanya kalau SWA ini nggak akan berpindah ke lain hati lah untuk
mitra kerjasama ini. Itu kira-kira Mas. Jadi ada dua alasan, satu filosofinya tentang positive journalism, good business, yang kedua ICG selain kredibel, kapabilitasnya juga kreatif ya, artinya aktualitasnya. Nah ini gini Pak, mungkin pemirsa semua pengen tahu nih ya, buat perusahaan-perusahaan yang dapat menjadi most trusted company gitu ya, ini supaya mereka bisa dia dapat penilaian itu berapa lama tuh Pak prosesnya itu? Saya mengambil contoh untuk melakukan pengamatan terhadap peserta. Pertama objeknya dulu. Ambil contoh dulu pertama kali Bank Mandiri itu ikut riset dan pemeringkatan implementasi Good Corporate Governance itu awal tahun 2000-an. Di dalam dulu kita masih menggunakan peringkat 1, 2, 3 dan seterusnya itu dia nomor 13. Lalu tahun berikutnya dia naik nomor 9, tahun berikutnya lagi naik tahun menjadi 6, berikutnya lagi naik jadi 3, terus akhirnya dia sekarang stabil di posisi tanda petik 1, 2 gitu. Sehingga dapat predikat most trusted kembali. Untuk meneliti capaian seperti itu, kami sudah mengembangkan indikator dan parameter dalam bentuk kuesioner self-assessment. Kurang lebih pertanyaannya 75 sampai 100 sesuai dengan temanya. Dan kami mempersyaratkan self-assessment dengan mengisi kuesioner tadi minimum 80 sampai 100. Dan kebanyakan para peserta menyerahkannya lebih dari 100. Karena itu kan mewakili seluruh organ dan manajemen. Lalu setelah kuesioner itu biasanya kami sebarkan ketika kami briefing bulan Juni atau bulan Mei begitu, selama kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan, kami memastikan apakah di perusahaan peserta itu sudah melengkapi dokumentasi yang menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, pemegang saham maupun direksi, termasuk manajemen dan seluruh para pemangku kepentingannya. Lalu kami menilai dokumen, kurang lebih ada 1.300 dokumen yang kami periksa ya, dengan 5.250 kedalaman di antara 1.300 dokumen. Karena totalnya. Karena masing-masing perusahaan itu kami persyaratkan kurang lebih ada 20 sampai 30 dokumen. Lalu setelah itu responden yang kami dapatkan itu dengan 75 sampai 100 tadi tahun ini mendapatkan 7.300 responden. Lalu tidak cukup kami melihat dokumentasi yang menjadi acuan perilaku bagi direksi, komisaris maupun anggota organisasi yang lain, kami juga memastikan dengan observasi. Nah, observasi itu selama kurang lebih 3 sampai 4 jam. Kami ketemu komisaris, ketemu direksi, ketemu jajaran manajemen untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi atas seluruh kuesioner yang kami peroleh, seluruh dokumen yang sudah kami lihat, maupun ekspresi yang mereka sampaikan. Dan kurang lebih ada 150 jam total dari 30 peserta, jadi rata-rata 30 jam kami melakukan observasi. Lalu kalau sudah begitu, kami juga membuat kuesioner hierarki proses AHP untuk memastikan bobot. Karena yang menentukan bobot itu tidak hanya tim observasi, tapi juga tim dari komisaris maupun direksi yang ikut. Sehingga kami menentukan bersama bobotnya. Dan alhamdulillah tahun ini bobotnya 30%, 30%, 30% dengan konsistensi di atas 90%. Jadi kami sudah selalu mengkombinasikan riset ini adalah riset bersama, sehingga kami memastikan validasi dan keandalan dari alat ukur yang kita pakai untuk menentukan riset itu bisa tanda petik diandalkan, mengukur apa yang memang kami bisa ukur. Oke, jadi ini bukan kaleng-kaleng ya, kalau sampai 1.300 dokumen segala macam, dan berapa puluh jam tadi ya? 150 jam total untuk observasi. Responden. Saya tidak menghitung tim kami 1 hari atau 2 hari melihat dokumentasi di peserta ya. Kami datang ke perusahaan untuk bongkar-bongkar dokumennya, apakah dokumennya mutakhir atau sudah 2 tahun 3 tahun yang lalu, sehingga tidak mutakhir itu kami bisa mendapatkan informasi langsung. Jadi semacam auditor juga Pak ya, saya terdapat. Kami tidak bersedia disebut.
kami melakukan evaluasi. Evaluator ya. Oke, pemirsa, pembicaraannya mulai panas ini, tapi kita harus break dulu untuk ada yang lewat. Setelah ini kita akan gabung kembali, jadi stay tune sama kami. Masih bersama saya dan Pak Gendut serta Mas Joko, kita akan lanjutkan. Sekarang saya ke Mas Joko nih. Tadi menjelaskan soal alasan SWA bermitra gitu ya. Nah, kalau dari sisi SWA sendiri kan melakukan liputan terhadap perusahaan-perusahaan itu ya. Nah, ada nggak hal yang menarik dari liputan, mungkin tantangan yang mereka hadapi dalam melakukan implementasi good corporate governance selama 23 tahun? Apa yang ditemukan oleh redaksi SWA? Ya, jadi gini Mas Teguh. Jadi kebetulan ya, ini enaknya bermitra dengan IACG itu begini. Kita cuma diberikan akses untuk liputan, tapi juga bahkan ikut serta dalam observasi ya, Pak Gendut ya. Iya, betul. Nah, kalau liputan barangkali kita cuma diskusi dengan satu orang perwakilan, mungkin levelnya juga belum tentu yang level atas. Tapi dalam forum observasi itu yang hadir adalah yang terakhir ini malah sebagian besar anggota direksi dan komisaris, bahkan dirut dan komut. Jadi top of the top dari perusahaan itu hadir, sehingga kita langsung mendapat informasi kelas 1 lah begitu. Nah, itu yang membedakan kalau kita sekedar meliput atau mewawancarai narasumber yang ini. Nah, dari sana kita menemukan memang banyak hal-hal yang barangkali mungkin, mohon maaf ya, pemirsa atau pembaca SWA hanya bisa membaca per satu perusahaan satu halaman. Padahal tadi seperti Pak Gendut cerita, proses observasi bisa 2,5 sampai 3 jam ya Pak. Saya kebetulan juga ikut dalam beberapa kali selama beberapa tahun. Sehingga banyak hal-hal yang sebenarnya juga confidential dan barangkali menjadi rahasia perusahaan yang tidak bisa kita ungkap semuanya. Tapi intinya kalau kita lihat perkembangan yang terakhir sampai terakhir, sebagaimana kita mungkin terwakili oleh skornya Pak ya, skor-skor para peserta dan animo para peserta yang makin banyak, yang sekarang tahun terakhir ini ada 50-an perusahaan yang menjadi peserta. Secara umum banyak kemajuan yang dicapai oleh makin diminati begitu. Pemeringkatan atau asesmen yang dilakukan dalam kaitannya dengan GCG ini. Kira-kira gitu Mas. Oke, makasih banyak. Tadi Mas Joko nyebut 50 Pak. Apakah ini yang saya dengar peserta yang paling cukup banyak Pak ya? Artinya dibanding tahun sebelumnya. Artinya animonya semakin tinggi ya? Jadi kalau kita lihat implementasi tata kelola perusahaan yang baik atau governance atau corporate governance ini kan sejak tahun 99. Sehingga dalam kurun waktu yang seperti sekarang ini kan berarti proses pembelajarannya sudah cukup. Sementara pengurus direksi komisaris kan silih berganti dengan menghadapi tantangan-tantangan yang ada baik dari pemangku kebijakan maupun otoritas. Dan kebetulan tahun 2023 itu Kementerian BUMN mencabut sistem penilaian yang dulu sempat dikeluarkan tahun 2012, sehingga ada kekosongan waktu. Sehingga dengan demikian maka minat dari para peserta itu perlu ada feedback untuk mendapatkan hasil capaiannya seperti apa, maka beberapa menjadi pilihan adanya Corporate Governance Perception Index yang diselenggarakan setiap tahun. Dengan demikian mereka memiliki nilai yang bisa dijadikan tanda petik ya, salah satu KPI kalau yang sudah dijadikan KPI oleh perusahaan, sehingga pertambahan itu kami duga juga karena ada perubahan kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh salah satu kementerian. Bisa jadi setelah mereka punya pengalaman dengan kami, ternyata metodologinya ada self-assessment secara kualitatif dan kuantitatif. Dengan demikian mereka menjadi yakin sehingga
barangkali kami menjadi mitra strategis bagi para penerap GCG di Indonesia. Nah, Pak Gendut, ini kan menarik ya, dilakukan tiap tahun dan peserta. Ada nggak peserta yang rutin dan kemudian juga terlihat yang kayaknya misalnya satu grup, kemudian dia juga anak usahanya juga ikut itu, terlihatnya gimana? Dari implementasi tata kelola perusahaan ini kan mula-mula sebagai perusahaan sebagai standalone, dia sendiri. Lalu hakikatnya perusahaan itu kan tidak berdiri sendiri. Dia punya anak usaha atau dia bagian dari grup anak usaha. Lalu perkembangan implementasi konsepnya ada tata kelola terintegrasi yang dipelopori oleh Otoritas Jasa Keuangan, terutama Bank Buku 4 mula-mula. Lalu kemudian disebarkan sekarang boleh membuatan tata kelola terintegrasi untuk seluruh pelaku industri jasa keuangan. Bahkan Kementerian BUMN juga sudah menerapkan tata kelola terintegrasi. Nah, dengan demikian anak usaha menjadi peluang untuk ikut. Yang semula bapaknya saja, sekarang anaknya, atau dulu ikut anaknya, sekarang bapaknya ikut. Jadi dinamikanya sesuai dengan komitmen daripada direksi dan komisaris untuk ikut. Oke. Kan ini keputusan ada di direksi dan komisaris. Oke. Ya, ini di data ini Pak ya, satu lagi nih ya. Itu terlihat indeksnya rata-rata nilai CGPI fluktuatif ya gitu. Itu boleh dibilang insight-nya apa sih Pak? Jadi karena kita tuh tematik, karena tema ini ada referensinya dan perusahaan-perusahaan penerap tata kelola perusahaan yang baik itu juga dia menerapkan mengenai kematangan manajemen risiko, menerapkan tentang teknologi informasi, kematangannya seperti apa, lalu governance kematangannya seperti apa, dia juga menyadari ternyata tantangannya hampir setiap tema itu tidak sama. Karena tantangannya tiap tema tidak sama, berarti tingkat kemudahan untuk mencapai atau melengkapi atau dia mampu mengungkap praktek terbaiknya menjadi sangat berbeda. Nah, karena akibatnya sangat berbeda, maka nilai bobotnya juga berbeda. Karena nilai bobotnya berbeda, maka dampaknya, skornya menjadi berbeda. Oke. Oh gitu ya. Oke, menarik. Nah, sekarang saya mau balik lagi ke Mas Joko. Ini perusahaan-perusahaan nih saya lihat daftarnya banyak ya. Indonesia Trusted Company, Most Trusted Company, segala macam ya. Ada termasuk juga yang fair ya, Most Trusted dan fair. Buat perusahaan gimana sih pertama apa sih urgensinya ikut CGPI ini ya? Dan kemudian bagaimana mereka bisa memanfaatkan ini di tengah persaingan di industrinya masing-masing? Ya, ini sebenarnya jawabannya bisa filosofis, bisa praktikal ya. Dua-duanya deh. Kalau filosofis itu kan sebenarnya apa yang membuat suatu perusahaan bertahan ya? Barangkali adalah orang sekarang bilang kecanggihan dalam dia berbisnis, kemudian inovasi. Kita bayangkan nggak? Perusahaan itu canggih, luar biasa, tapi ternyata orang-orang di dalamnya jorok, berperilaku tidak baik, mencuri, korupsi. Apakah perusahaan yang kelihatannya canggih dan modern seperti itu bisa bertahan? Kita sudah banyak contoh ya dari zaman Enron, WorldCom, Goldman Sachs dan sebagainya yang luar biasa dulu menjadi gajah-gajah industri global, tapi kemudian hilang sekarang karena terutama sekali ya karena tidak berjalannya prinsip-prinsip GCG tadi begitu. Jadi ini berlaku bukan cuma buat perusahaan yang sudah besar, tapi perusahaan-perusahaan yang baru memulai, perusahaan keluarga, perusahaan yang kelas menengah dan sebagainya begitu. Intinya prinsip-prinsip itu sebenarnya adalah kembangan dari apa yang selama ini yang dulu kita kenal cuma dengan istilah etika bisnis begitu ya. Etika bisnis. Jadi kalau itu tidak dijalankan bisa dipastikan perusahaan itu tidak akan bertahan lama. Karena pasti akan keropos dari dalam. Bahkan Mas Teguh mungkin pernah dengar cerita VOC yang dulu menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia di zaman penjajahan Belanda itu bukan kalah bersaing, bukan karena sumber dayanya nggak ada, kaya sekali Nusantara ini. Tapi habis juga karena korupsi di dalamnya itu. Itu adalah prinsip-prinsip GCG dan etika bisnis yang tidak dijalankan. Jadi sebenarnya prinsip tarif itu
berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua. Nah, yang tadi saya juga disinggung Pak Gendut, dia kenapa menjadi asik dan relevan untuk selalu kita, karena itu sebenarnya bukan konsep yang statis, tapi itu konsep yang dinamis, yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu loh. Seperti tadi misalnya, di era sekarang ini yang sudah syarat dengan penggunaan teknologi informasi, bahkan AI ya, itu GCG bisa dibantu untuk proses monitoring, pengawasan, oversight dan sebagainya itu dengan mungkin bantuan dengan teknologi AI ya. Kan sekarang bisa ada early warning system dengan bantuan AI misalnya gitu. Iya. Tapi saya kembali ke Pak Gendut. Ini kan kadang pemirsa kita mungkin perusahaan, tadi kan ada perusahaan publik, ya non publik dan besar juga skalanya kecil gitu. Mungkin ada perusahaan yang suka takut Pak, maksudnya ini semenakutkan apa, misalnya saya mau diperiksa nih dokumen segala macam, di-assess segala macam. Gimana sih Pak? Pada dasarnya perusahaan itu kalau dilihat atau diteliti atau dikunjungi atau dibuka dapurnya oleh orang luar kan biasanya sangat khawatir. Itu naluri biasa saja. Tetapi untuk direksi dan komisaris yang tanda petik memiliki semangat kejuangan yang tinggi untuk mengedepankan kelangsungan bisnisnya supaya tumbuh, berkembang, berkelanjutan, justru dia membutuhkan mitra strategis. Untuk menjadi sparring partner di dalam dia mendorong, memajukan dari praktek terbaik yang ada di organisasinya. Supaya apa? Supaya bisa membangun komitmen di antara anggota organisasi untuk maju bersama. Dan barangkali itu kata kuncinya, karena kalau semuanya tidak ingin berubah, tidak ingin tanda petik transformasi, tidak ingin mewujudkan kinerja yang melebihi daripada yang dicantumkan di dalam dokumen resmi, itu kan menggerakkan tiap minggu, tiap bulan, tiap triwulan, tiap kuartal, tiap semester, kan tiap tahun kan tidak mudah. Betul. Dan yang digerakkan katakanlah misalnya Bank Rakyat Indonesia, pegawainya puluhan ribu sampai ke tingkat kecamatan. Dan itu kalau dia tidak bisa digerakkan dengan itikat baik, dengan etika profesional, dengan itikat yang penuh dengan integritas, kan tidak bisa mencapai lebih dari 2.000 triliun asetnya. Kan kurang lebih seperti itu. Dan agen briling di masing-masing kecamatan kalau dia sampai tidak dilengkapi dengan rambu-rambu perilaku profesional, perilaku yang penuh dengan integritas, jangan sampai mengorbankan apa yang sudah dirintis ratusan tahun yang lalu, kan gitu. Itu juga jangan sampai, itu kan perlu mitra, perlu ajakan bersama, sehingga kami menjadi tanda petik lah mitra strategis bagi peserta. Jadi sebenarnya siapapun yang mau maju, katakanlah mungkin orang-orang inovatif, kreatif gitu, tapi mungkin harus punya proses, sistem, struktur yang yang tadi ya, governance-nya bagus gitu Pak ya. Kurang lebih seperti itu Pak. Betul, jadi memang semua manajemen atau semua direksi atau semua komisaris kan mengendaki tanggung jawab yang diembannya bisa diakuntabilitaskan secara baik, bisa diresponsibilitaskan secara baik, dan bisa ditransparansikan bahwa dia tidak main manipulasi data, tidak main tanda petik ya kecurangan atau hal-hal yang negatif lah. Nah, untuk memberikan signal seperti itu, untuk membangun reputasi dan untuk tanda petik memitigasi risiko yang muncul, tentu dia akan menerapkan good corporate governance dengan konsisten dan berkelanjutan. Sebelum saya nanti mengakhiri dan meminta closing statement, saya tanya satu pertanyaan lagi nih dari Mas Joko, karena yang menemani GCG di lapangan gitu. Seberapa susah dari hasil interview perusahaan-perusahaan itu untuk bisa mencapai most trusted sih? Ya, jadi memang untuk mencapai most trusted itu mahal. Mahal tuh dan tidak mudah gitu. Karena memang banyak hal yang harus dilakukan. Yang pertama, dia harus kuat ya, komitmen dari pimpinan. Pimpinan tuh bisa dari direksi maupun dari komisaris ya, dan diikuti dengan di level kepala-kepala divisi dan sampai harus bisa cascading ke bawah begitu. Jadi kita sudah berapa kali melihat kok kalau GCG itu hanya ada tanggung jawabnya di level di bawah direksi, 2 layer di bawah direksi atau bahkan 3 layer. Kita bisa lihat bahwa
level atau kualitas dari penerapan GCG-nya ya segitu-segitu saja gitu. Tapi kalau sudah ada komitmennya yang tinggi dari direksi komisaris, itu akan berbeda, akan jauh lebih berkualitas begitu. Terus yang kedua, barangkali memang selama ini orang suka di perusahaan-perusahaan itu ya, para pimpinan ataupun pengelola perusahaan itu merasa GCG itu harus mulai dari yang canggih-canggih atau yang mahal-mahal. Padahal bisa dimulai dari yang sederhana gitu ya. Dengan pembiasaan, dengan menjalankan bisnis etik yang baik, dengan menjalankan prinsip tarif. Jadi bisa dimulai dari hal yang sederhana begitu. Kalau itu sudah menjadi culture ya, menjadi budaya perusahaan untuk selalu menjadi good bisnis yang bagus di perusahaan itu akan lebih mudah gitu ya. Kira-kira itu yang selama ini kenapa kok Mustar Selat itu sesuatu yang susah begitu. Karena tadi ya komitmen dari atas sampai bawahnya itu harus kuat sekali. Baik, Pak Gendut, sebelum saya tutup, ada closing statement mungkin 1 menit aja. Implementasi tata kelola perusahaan yang baik itu sesungguhnya bukan sesuatu yang niscaya. Kalau semua anggota direksi, semua anggota dewan komisaris, dan semua pemegang saham beritikat baik untuk menjalankan bisnis secara etikal dan berkelanjutan, ditumbuh kembangkan dari inside out, berasal dari dalam, yang disuarakan untuk mengajak para pemangku kepentingannya untuk maju tumbuh bersama, sehingga di dunia bisnis dan di dunia industri untuk membangun perekonomian nasional yang tumbuh berkembang dengan target yang makin besar. Itu menurut saya sesuatu yang sangat doable, bisa dikerjakan dan bisa dilakukan. Mas Joko, mungkin ada closing statement? Ya, insya Allah SWA akan konsisten menemani saat ini bersama IICG untuk menjadi mitra yang baik lah bagi kalangan perusahaan di Indonesia, untuk selalu meningkatkan kualitas penerapan GCG, meningkatkan produktivitas, meningkatkan iklim bisnis yang baik, menyamai bibit-bibit good bisnis yang makin besar, apapun kondisi yang dialami, baik itu dalam masa krisis maupun dalam masa yang oke-oke saja. Terima kasih Pak Gendut, Mas Joko, waktu dan kesempatannya insightful. Dalam sekitar 20 menit ini saya dapat banyak keterangan, dan saya jadi teringat bahwa kalau Indonesia emas itu saya pikir salah satu fondasinya kan praktek bisnis yang bagus, Pak. Betul gitu, Pak ya? Karena pertumbuhan ekonomi dipicu oleh korporasi yang juga clean governance gitu, Pak ya? Betul. Nah, demikian pembicaraan kami untuk edisi dari redaksi SWA yang kelima ini tentang Good Corporate Governance, membahas tentang membangun kematangan perusahaan dalam koridor GCG. Terima kasih banyak atas Pak Gendut dan Mas Joko. Pemirsa, sampai jumpa di edisi berikutnya dengan topik yang tak kalah menariknya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SWA Media Inc. karena banyak sekali materi-materi menarik sebagai tambahan wawasan untuk Anda semua. Sampai jumpa. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, SWA.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. SWA.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. SWA.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @SWA Media Inc. seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook.
Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.